Selamat berjumpa kembali dalam acara yang satu dan sama, tetap setia di YouTube Serambi Religius dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya berharap semoga Ibu dan Bapak, saudari-saudara umat beriman sekalian, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan selalu. Pada kesempatan ini saya mau mengajak ibu dan bapak dan juga calon ibu dan bapak untuk mengetahui rahasia yang paling mendalam agar terjalinlah suatu pernikahan bahagia. Saya mengawalinya dengan membacakan kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bicara soal hubungan suami istri dalam gereja Katolik sangat fundamental sebagai salah satu jenis panggilan. Selain panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati, panggilan menjadi ayah dan ibu merupakan panggilan yang dibangun di atas dasar jawaban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan membangun bahtera hidup rumah tangga. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebuah pernikahan atau suatu rumah tangga itu begitu bahagia dari hari ke hari, ataukah justru dari hari ke hari menemukan titik krusial sehingga terancam untuk berpisah ranjang atau masuk dalam ranah pembatalan pernikahan? Tetapi ingat, Gereja Katolik tidak mengenal perceraian. Oleh karena itu, begitu banyak resep yang ditawarkan. Sebagai orang beriman, patokan kita pada Kristus. Ketika orang mengatakan hubungan suami, dia ingat kasih Kristus. Dan ketika dia mengatakan kepada hubungan istri, dia mengingat cinta umat terhadap Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberikan gambaran cukup jelas bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi jemaatnya. Sekali lagi saya tegaskan, hubungan suami, ingatlah hubungan Kristus dengan umat, juga hubungan istri, ingatlah kasih Kristus dengan umat. Nah, dari berbagai macam resep supaya terbinalah keluarga yang bahagia, maka saya menawarkan ada 8 rahasia suatu pernikahan sehingga dikatakan bahagia. Tentu sekali, bahagia yang saya maksudkan di sini adalah kebahagiaan batin, nilai spiritual dari pribadi suami dan istri. Yang pertama, tidur di waktu yang sama. Menurut riset dari University of Pittsburgh, wanita yang bahagia dengan pernikahan mereka memiliki kecocokan waktu tidur dengan suami mereka. Oleh karena itu, jika ingin pernikahan langgeng, cobalah mencari waktu luang di siang hari untuk terhubung dengan suami. Oleh karena itu, sekali lagi ibu bapak saudara-saudariku, mencari waktu yang pas ini terlepas dari soal pekerjaan, ya. Tetapi kalau selama tidak ada pekerjaan di luar rumah, lebih banyak di dalam rumah, maka carilah waktu yang pas untuk tidur di waktu yang sama. Yang kedua, memiliki pertemanan yang kuat. Saya sering sekali mengatakan kepada ibu bapak saudari-saudara atau calon pasutri, saya mengatakan, sebentar lagi Anda akan menjadi mantan pacar. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu adalah jadikanlah dia sebagai teman yang kuat, sahabat yang sejati, sehingga terjalinlah relasi yang intim. Maka menurut seksolog Amerika Serikat Pepper Schwartz dikatakan bahwa mereka yang memiliki jaringan pertemanan yang besar biasanya lebih bahagia dalam hubungan sesama. Maka jangan lalu menganggap bahwa suamimu hanya mencari nafkah untuk saya istri siap menghabiskan nafkah itu. Salah. Tetapi dia adalah tempat dan sebagai objek pertemananmu yang sejati, maka tidak ada kesempatan untuk mengisolasi diri dan hanya bergantung satu sama lain. Pertemanan itu tidak mengganggu hubungan, tetapi tetap memperkaya relasi tersebut. Yang ketiga, tidak terlalu jujur. Ini maksudnya apa? Bukan berarti saya mau mengajarkan ibu dan bapak untuk bicara bohong. Bukan. Yang dimaksudkan tidak terlalu jujur ini adalah kepada sang istrimu, bicaralah dengan mengerti perasaan dia. Juga sang istri jangan pernah berpikir bahwa suami tidak memiliki perasaan. Jangan pula bicara belak-belakan di depan orang banyak tentang istrimu. Dengan ini dimaksudkan tidak terlalu jujur. Beberapa pasangan berbicara dengan pasangan mereka seolah-olah mereka tidak pernah dekat, tidak pernah saling mengetahui. Pasangan paling bahagia menggunakan nada suara yang sama secara pribadi, seperti yang mereka lakukan dengan seorang teman di depan umum. Ini sangat tidak diperbolehkan. Yang kelima, bagaimana Anda menunjukkan romantisme di depan umum? Ini sangat diharapkan. Maka kadang-kadang kalau para pasutri itu, kalau saya lihat ada seorang suami dan istri bergandengan tangan, berciuman di depan publik,
lalu saya duduk dengan sang ayah atau ibu, saya katakan, coba kalian berdua seperti itu. Ada yang mengatakan, wah mana berani kami. Salah itu. Menurut Schwartz, pasangan bahagia lebih mungkin untuk berpelukan dan berpegangan tangan di depan umum daripada pasangan yang kurang bahagia. Memegang tangan tidak dapat meminimalisasi perdebatan, tetapi juga menurunkan ketegangan dan kadar hormon stres kortisol. Ini luar biasa. Maka menanamkan kepada sisi emosional jika kita dengan pasangan adalah sahabat, pacar, kekasih, teman yang selalu romantis di depan umum. Yang keenam, berpikir perceraian bukan soal. Kadang-kadang orang begitu gampang memikirkan, wah kalau sudah ada konflik begini ya sudahlah, kita urus saja bercerai. Nah ingat, kalau pernikahan Katolik tidak ada namanya istilah perceraian. Tetapi kalau pisah ranjang, datanglah dan berkeluh kesahlah pertama-tama kepada Tuhan. Lalu juga kepada pastor atau suster yang menurut Anda terpercaya. Jangan terlalu berpikir, ya sudahlah kita bercerai saja. Sangat tidak boleh. Dan yang ketujuh, melakukan kompromi, bukan korban. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, saya tidak suka memakai kata pengorbanan karena itu mengarah kepada kebencian. Kamu menjadi korbanku, saya berkorban untuk kamu, saya menjadi korban untukmu. Itu kebencian. Maka menurut Firstein, berkompromi berarti kita melakukan sesuatu sesuai cara yang kita dan pasangan inginkan tanpa ada salah satu pihak merasa berkorban. Sama-sama memberi diri, itulah kompromi atas dasar cinta. Dan yang berikut, menghitung hal-hal baik. Ketika Anda disakiti, ingatlah kebaikannya. Ketika Anda dibenci, ingatlah kebaikannya. Kalau seperti itu Anda tumbuh kembangkan, saudari-saudaraku yang terkasih, maka keluarga pernikahanmu dijamin bahagia. Oleh karena itu, hai istri, tunduklah suamimu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Salam bahagia untuk keluarga seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.